Assalamualaikum, saya Hirvian Bagas Ardana dari kelas MBS 5A. Hari ini akan menjelaskan materi tentang nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oke, materi pertama yaitu nilai yang dipersepsikan pelanggan. Dewasa ini, konsumen lebih terdidik dan lebih berpengetahuan. Mereka mempunyai saran, misalnya internet, untuk memverifikasi klaim perusahaan dan mencari alternatif yang lebih unggul. Pelanggan cenderung memaksimalkan nilai di dalam batasan biaya pencarian, serta pengetahuan, mobilitas, dan pendapatan. Pelanggan akan memperkirakan tawaran mana yang akan menghantarkan nilai anggapan tertinggi dan bertindak atas dasar perkiraan tersebut. Sesuai atau tidaknya suatu penawaran dengan harapan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan besarnya probabilitas bahwa pelanggan akan membeli produk itu. Nilai yang dipersepsikan pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan perspektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Total manfaat pelanggan adalah nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, atau psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, dan citra yang terlibat. Total biaya pelanggan adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan yang diharapkan pelanggan yang dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikologis. Maka, nilai yang dipersepsikan pelanggan didasarkan pada selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang ia berikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. Pelanggan mendapatkan manfaat dan menanggung biaya. Pemasaran dapat meningkatkan nilai penawaran pelanggan melalui beberapa kombinasi peningkatan manfaat ekonomi, fungsional, atau emosional, dan mengurangi satu jenis biaya atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Elvima Diana dari kelas MBS 5A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepuasan dan beberapa teori kepuasan. Oke, yang pertama, pengertian kepuasan itu tersendiri adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memahami ekspektasi pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Dan jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat senang dan puas. Penilaian pelanggan atas kinerja produk bergantung pada banyak faktor, terutama jenis hubungan loyalitas yang dimiliki pelanggan dengan sebuah merek. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan berusaha menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi, tetapi itu bukan tujuan akhir. Jika perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menurunkan harganya atau meningkatkan pelayanannya, mungkin laba akan menurun. Perusahaan mungkin dapat meningkatkan profitabilitas dengan cara selain peningkatan kepuasan. Kepuasan pelanggan untuk bersikap loyal atau bersikap tidak loyal merupakan akumulasi dari banyak masalah kecil dalam perusahaan. Sedangkan banyak perusahaan berusaha menciptakan pengalaman pelanggan bermerek. Berikut adalah teori-teori yang membahas mengenai kepuasan pelanggan. Yang pertama, Cognitive Dissonance Theory. Teori ini dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Teori berbasis psikologi ini berfokus pada keselarasan antara dua elemen kognitif. Dalam kondisi ini, psychological discomfort bakal memotivasi seorang untuk menekan atau mengurangi dissonance dan mewujudkan konsonans melalui sejumlah cara sebagai berikut. Ada yang pertama, mengubah salah satu di antara kedua elemen bersangkutan. Yang kedua, mengurangi derajat kepentingan elemen-elemen kognitif tersebut. Yang ketiga, menambah elemen kognitif baru yang dapat selaras dengan elemen yang sudah ada. Dan yang terakhir, mengubah relevansi elemen kognitif dari yang semula relevan menjadi tidak relevan. Dan teori yang kedua yaitu kontras teori. Prediksi reaksi konsumen berdasarkan
teori kontras justru berkebalikannya. Dengan teori kognitif dissonance, konsumen justru akan memperbesar perbedaan antara ekspektasi dan kinerja produk atau jasa. Apabila kinerja produk melampaui ekspektasi, konsumen akan puas. Juga sebaliknya, hal ini menyeratkan bahwa konsumen sangat sensitif terhadap ekspektasi yang tidak terpenuhi dan dapat bereaksi secara berlebihan. Triplacentius akan melanjutkan teori yang membahas mengenai kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah assimilation contrast theory. Menurut teori ini, konsumen mungkin menerima penyimpangan dari ekspektasinya dalam batas tertentu. Apabila produk atau jasa yang dibeli atau dikonsumsi tidak terlalu berbeda dengan apa yang diharapkan pelanggan, maka kinerja produk atau jasa bersangkutan akan dievaluasi secara positif. Akan tetapi, jika kinerja produk atau jasa melampaui zona penerimaan konsumen, maka perbedaan yang ada akan dikontraskan dengan sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih besar dari sesungguhnya. Yang keempat adalah adaptation level theory. Menurut teori ini, individu akan mempersepsikan stimuli berdasarkan standar yang akan diadaptasinya. Standar tersebut bergantung pada persepsinya terhadap stimulus, konteks, serta karakteristik psikologis dan fisiologis organisme. Yang kelima adalah opponent process theory. Teori ini berusaha menjelaskan mengapa pengalaman konsumen yang pada umumnya sangat memuaskan cenderung dievaluasi kurang memuaskan pada kejadian atau kesempatan berikutnya. Dasar pemikirannya adalah pandangan organisme akan beradaptasi dengan stimuli di lingkungannya. Yang keenam adalah equity theory, dikenal dengan nama keadilan distributif. Berusaha mengoperasionalisasikan prinsip utama pertukaran. Keuntungan yang didapatkan seseorang dari pertukaran dengan orang lain harus proporsional dengan investasinya. Yang ketujuh adalah konsumen surplus konsumen. Maksud saya konsumer surplus konsumen. Rasional akan mengalokasikan sumber daya langkanya sedemikian rupa sehingga rasio antara utilitas marginal dan harga produk akan sama. Jadi, utilitas total yang didapatkan semua produk akan maksimum. Yang kedelapan adalah utility theory. Teori ini berfokus pada konsumen memilih dan membuat keputusan berdasarkan preferensi dan penilaiannya terhadap nilai. Unsur pokok teori ini adalah hubungan antara preferensi dan indiferensi individu terhadap serangkaian alternatif berdasarkan sejumlah asumsi seperti A. Connectivity, B. Konsistensi, C. Transitivity. Selanjutnya yang kesembilan adalah teori alienation. Pada umumnya konsep ini diidentifikasi ke dalam 4 bentuk: A. Powerlessness, B. Meaninglessness, C. Normlessness, dan D. Isolation. Yang ke-10 adalah communication effect theory. Teori ini menegaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan merupakan hasil dari respon konsumen terhadap perubahan komunikasi, namun bukan hasil evaluasi kognitif atau efektif terhadap produk atau jasa. Selanjutnya adalah analisis profitabilitas pelanggan. Secara sederhana, analisis profitabilitas pelanggan dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan dan manajemen biaya, mengidentifikasi biaya dan manfaat melayani pelanggan individu ataupun kelompok, yang tujuannya untuk meningkatkan profit perusahaan secara keseluruhan. Analisis profitabilitas pelanggan memiliki manfaat yang memungkinkan manajer untuk, yang pertama, mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan. Yang kedua, mengolah biaya pelayanan dari setiap pelanggan. Yang ketiga, memperkenalkan produk atau jasa baru yang menguntungkan. Yang keempat, mengidentifikasi pelanggan atau produk yang tidak menguntungkan.
Yang kelima, mengarahkan bauran pembelian pelanggan pada lini produk dan jasa dengan margin yang tinggi. Yang keenam, menawarkan diskon dengan tujuan memperoleh volume penjualan yang lebih besar. Yang ketujuh, memilih jenis pelayanan prunal jual yang akan diberikan. Ada dua pendekatan atau metode yang dapat digunakan dalam penentuan biaya pokok produk, yaitu pendekatan absorption costing atau full costing dan pendekatan variable costing. Pendekatan full costing merupakan pendekatan penentuan biaya produk di mana semua biaya dimasukkan ke dalam komponen cost. Sedangkan pendekatan variable costing merupakan pendekatan penentuan biaya produk di mana yang dimasukkan ke dalam komponen cost adalah biaya yang bersifat variable saja. Selanjutnya, ada pendekatan atau metode yang digunakan untuk penentuan biaya produk, yaitu pendekatan full costing dan pendekatan variable costing. Pendekatan full costing adalah saat di mana semua biaya dimasukkan ke dalam komponen cost dan menekankan penggolongan biaya berdasarkan pada fungsinya. Yang kedua, pendekatan variable costing adalah di mana saat dimasukkan ke dalam komponen perhitungan cost adalah biaya yang bersifat variabel saja dan lebih menekankan penggolongan biaya berdasarkan perilaku biaya tersebut. Pelaporan segmen dengan pendekatan variabel dikatakan mampu memberikan informasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan pendekatan full costing. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pendekatan variabel memungkinkan manajemen melakukan evaluasi setiap aktivitas dengan lebih akurat karena adanya pembedaan biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian yang terakhir, nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan merupakan 3 elemen kunci yang menentukan kesuksesan implementasi dari sebuah pemasaran. Ketiga aspek tersebut telah menjadi bagian dari kredo organisasi, baik organisasi laba maupun organisasi nirlaba, yang upaya untuk mengukur dan mengelolanya terus dikembangkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.